Karena waktu sudah menentukan jam 1 WIB, sudah lumayan banyak nih alhamdulillah yang join di Zoom. Acara akan segera kita mulai ya. Tapi sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang tidak ada kendala sinyal atau apapun, kami harap untuk bisa menyalakan kameranya agar interaksi kita lebih terasa semangatnya nih. Oke, kalau gitu bisa saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kak Hayung Ningrum Citra Maharsi selaku Presiden dari Sedekah Sekitar UII. Yang saya hormati Bapak Imam Mujiono selaku pembicara pada acara Harbolnas 4 ini, serta teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara siang hari ini. Sekali lagi, saya ucapkan selamat siang dan selamat bergabung untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul pada acara Hari Berbagi Obrolan dan Nasihat atau yang bisa disebut sebagai Harbolnas keempat ini yang berjudul Next Level Advance with English. Oke, sebelum saya lanjutkan itu, selanjutnya izinkan saya selaku MC memperkenalkan diri. Nama saya Narendra Dani, saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia angkatan 2020. Dan di sini saya bersama rekan saya, Arsila Khairunisa, selaku moderator yang akan membantu jalannya acara Harbolnas ini sampai selesai. Adapun saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama nih. Yang pertama adalah acara pembukaan, yang kedua adalah pembacaan profil pembicara oleh moderator, yang ketiga adalah pemberian materi oleh pembicara, yang keempat adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir ditutup oleh sesi foto dokumentasi dan pemberian sertifikat kepada pembicara. Sebelum kita beralih ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu pembicaraan profil pembicara oleh moderator, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu agar acara dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan diharapkan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk memulai acara Harbolnas ini akan saya serahkan kepada moderator kita, Arsila Khairunisa. Kepada Mbak Arsila, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Naren selaku MC kece kita pada hari ini. Luar biasa. Baik, teman-teman, izinkan pertama-tama saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Dr. Andes Haji Imam Mujiono, MAG. Halo Bapak, selaku pembicara kita pada hari ini, dan saya juga tak lupa mengucapkan selamat datang kepada seluruh teman-teman serta juga rekan panitia yang telah mempersiapkan acara webinar kita pada hari ini, webinar Harbolnas, Hari Berbagi Obrolan Nasihat, yang mana pada hari ini kita akan membicarakan atau webinar kita pada hari ini berjudul Next Level Advance with English. Nah, baik teman-teman, ini diperbolehkan ya seperti yang telah disampaikan oleh MC kita, Naren tadi, bagi teman-teman yang mungkin tidak ada kendala jaringan, boleh dinyalakan kameranya. Oke, baik, terima kasih. Nah, oke, baik. Di zaman sekarang, di era globalisasi, begitu banyak berbagai skill atau kemampuan yang menuntut kita untuk bisa menguasainya. Salah satunya adalah kemampuan untuk berbahasa Inggris. Di mana di era sekarang ini, walaupun kita tengah berada di era yang globalisasi yang dimana-mana kita telah menerima banyak masukan informasi dari luar, bahkan kita juga mudah sebenarnya untuk belajar berbahasa Inggris. Namun, sayangnya, kita masih saja terbelenggu dengan stigma di mana masyarakat masih saja menganggap bahwa berbahasa Inggris itu tidak terlalu penting atau bahkan menyepelekan atau malah mengatakan bahwa bahasa Inggris itu tidak perlu, kita kan tinggalnya di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman, jangan perlu khawatir. Bagi mungkin bisa jadi di antara kita di sini ada yang mengalaminya nih, pernah disampaikan orang begitu ketika kita berbahasa Inggris. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan menyimak pemaparan materi dari
pemateri kita pada hari ini, Bapak Dr. Andes Haji Imam Mujiono MAG. Beliau merupakan dosen Fakultas Ilmu Agama. Beliau juga merupakan seorang trainer dan motivator, yang mana kita bersama-sama akan mendengarkan pemaparan beliau tentang bagaimana sih kita bisa berbahasa Inggris dengan percaya diri, seberapa penting bahasa Inggris di era sekarang, bagaimana gaya belajar kita berbahasa Inggris. Terus juga beliau juga tentunya akan membahas masalah sosial yang mana tadi sudah saya sebutkan di awal tentang stigma masyarakat yang masih menganggap bahwa bahasa Inggris itu tidak penting dan tidak perlu kita latih sedari dini. Nah, baik, untuk itu sebelum kita memanggil dan menyerahkan layar ini kepada Bapak Imam Mujiono, sebelumnya saya ingin menyampaikan riwayat pendidikan beliau, yang mana beliau merupakan lulusan S1 Tarbiyah Universitas Islam Indonesia, terus juga beliau lulusan S2 PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, untuk itu sebelumnya Pak Imam ya, izin juga untuk menyampaikan bahwa kita akan memberikan waktu 50 menit untuk pemaparan materi, yang mana akan dilanjutkan dengan tanya jawab, sesi tanya jawab selama 30 menit. Untuk itu, saya juga mengingatkan kepada para peserta semua yang ada di sini untuk menyiapkan alat tulisnya apabila kalau misalnya ada hal-hal penting yang bisa dicatat, atau juga bisa menyiapkan pertanyaan yang hendak ditanyakan di sesi tanya jawab. Boleh teman-teman yang jika sudah ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di chat box yang nantinya akan kita baca dan kita baca sama-sama yang nantinya akan dijawab oleh Bapak Imam pada setelah sesi pemaparan materi ini. Maka untuk itu, marilah kita sambut Bapak Dr. Andes Haji Imam Mujiono MAG. Waktu dan tempat, layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bahagia sekali siang ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kenikmatan kepada kita berupa kesehatan yang optimal, panjang umur, murah rezeki, dan ilmu yang bermanfaat. Saudara, hari ini saya akan berbincang. Dream achieving to be advanced with English capital. Bagaimana kita bisa memiliki impian, meraih impian, membangun impian sampai Anda pada level advance dengan modal kemampuan berbahasa Inggris. Saya sangat senang ketemu dengan teman-teman yang concern di bidang bahasa Inggris. Saya sangat senang karena akhirnya saya menduga bahwa siapapun yang di depan saya, siapapun yang join di depan saya ini, pertama memiliki impian besar, kedua memiliki semacam keinginan untuk berprestasi yang optimal, gitulah kira-kira. Ini asumsi saya. Siapapun Anda, asumsi saya punya mimpi besar dan punya keinginan untuk mencapai prestasi. Jadi punya achievement motivation yang tinggi gitulah kira-kira. Oke. Anda semua mahasiswa sesungguhnya punya peluang. Peluang untuk hebat, peluang untuk sukses, peluang untuk jadi orang yang dahsyat, peluang untuk mendunia. Ini peluang sebetulnya. Persoalan peluang itu dimanfaatkan atau tidak, itu persoalan lain. Tapi saya yakin yang tergabung di sini tentu ingin memanfaatkan peluang itu. Anda tahu dalam huruf abjad kita mengenal adanya huruf B. A, B, C, E, B, C, D, dan seterusnya itulah. Antara huruf B dan huruf D, ada huruf apa di sini? Antara huruf B dan huruf D, ada huruf apa seharusnya di sini? C. C, Pak.
C, oke. C, betul. C. Antara huruf B dan D ada huruf C. Kalau B itu adalah birth, huruf pertama dari kata birth, dan D itu adalah death. Di sini C. C itu apa? Choice. Adalah choice. Anda punya pilihan. Anda punya pilihan apakah ingin jadi orang hebat, orang sukses, orang gagal, atau jadi apa. Anda bisa menjadi apapun yang Anda inginkan. Inilah Anda punya kemerdekaan untuk punya choice. Anda punya pilihan. Apakah Anda menjadi seorang educator? Apakah Anda pengen jadi seorang trainer? Apakah Anda menjadi politician? Atau Anda pengen menjadi seorang lecturer? Atau preacher? Whatever you want. Anda punya berhak untuk menentukan. This choice, C is choice. Maka harapan saya bagaimana Anda punya pilihan yang tepat, itu persoalannya. Banyak loh orang pilihan, setiap orang punya pilihan, tapi pilihannya ada yang tepat, ada yang tidak tepat, itu masalahnya. Itulah choice-nya. Ini ada dua benda. Yang pertama adalah coal. Coal itu apa sih? Coal. Coal itu batu bara. Kalau orang dulu menyebutnya arang stengkol, nah, itu batu bara. Ini batu bara. Dan yang di sini adalah diamond. Diamond. Ini ada kesamaan unsur antar keduanya. Tapi value-nya berbeda. What do you want to be? Do you want to be coal or you want to be diamond? Apakah Anda pengen menjadi batu bara atau pengen menjadi diamond? Menjadi diamond. Yang nilainya tentu ada bedanya, ada perbedaan values antara keduanya. Inilah perbedaannya. Di sini black, batu bara itu selalu hitam warnanya. Ini shiny, kinclong. Di sini inexpensive, sangat murah. Sementara di sini expensive. Yang di sini made of carbon. Di sini adalah juga made of carbon. Bahannya sama. Bahannya sama-sama karbon, tapi jadinya beda, bukan? Jadinya beda. Tapi bahannya sekali lagi, bahannya sama. Sama-sama karbon. Orang-orang hebat tuh banyak bahannya siapa? Pemuda, pemudi, mahasiswa, mahasiswi. Itu bahannya gitu orang-orang hebat itu ya. Tapi jadinya beda, bukan? What do you want to be? Do you want to be diamond or coal? Inilah gitu. What do you want to be? Nah, ini bedanya price-nya sekarang kita lihat price-nya. Kalau ini batu bara per gram adalah 350 rupiah. Per ton berarti hanya 35 juta. 1 ton itu 35 juta. 1 ton. Sementara diamond per gram atau karat itu untuk Indonesian dollar itu berapa? 50 juta. Segini ini segini kira-kira ya 2 karat lah. 2 gram. Ini 50 juta, sementara yang sekian banyak ini per tonnya 35 juta. Apa kita menjadi orang yang bernilai tinggi atau bernilai rendah? Sama modalnya. Anda bisa amati dengan teman sekelas Anda, teman seangkatan Anda, dengan kakak angkatan Anda saat kuliah itu. Ada di antara mereka yang akan jadi diamond, tapi juga ada di antara mereka yang hanya jadi coal. Tergantung choice kita. What do you want to be? Ini bumi, bulat ini bumi. Kemudian untuk yang batu bara itu posisinya hanya di sini. Di tepian itu diceruk di dalam ya apa ya, cekungan gitulah kira-kira. In the basin of the earth and not too hot, dan tidak terlalu panas. Tapi di sinilah kira-kira jaraknya 200 km di bawah permukaan bumi. Dan temperaturnya berapa? 900 derajat sampai 1300 derajat Celcius. Di sini. Pengambilannya sulit, dalam.
tapi mengalami proses pemanasan yang sedikit. Ini tidak terlalu nggak terlalu panas lah di tepi-tepian kulit bumi ini, hanya ada cekungan dalamnya. Itulah yang namanya batu bara itu di sini, gitu. Coal di sini. Sementara diamond itu di sini posisinya. Betul-betul 200 km di bawah permukaan bumi. Itulah yang namanya diamond di situ posisinya. What do you want to be? Apakah Anda pengen menjadi batu bara yang nilainya sangat-sangat murah, atau menjadi intan, berlian, permata, itu di sini lah, diamond. Inilah diamond. Begitu terkena sinar, dia pantulkan sinar ke semua segala penjuru. Sementara ini ya kayak gini. Oleh karenanya, set your attitude. Kita harus segera menetapkan mental, mengatur attitude, sikap, mengatur sikap. Apa kita menentukan sikap? Segera tentukan sikap. Apakah Anda to be bold atau Anda ingin menjadi to be diamond? Ini harus ditentukan sikap Anda. What do you want to be? Anda pengen jadi apa? Apakah jadi diamond atau menjadi coal di sini? Bahan Anda sama. Anda sama-sama kuliah, seangkatan di prodi yang tapi jadinya beda. Karena mentalnya berbeda, sikapnya berbeda, attitude-nya berbeda. Segera kita tentukan. Bahkan Anda sama-sama tergabung dalam kelompok ini pun, jadinya bisa beda-beda. Tergantung mental Anda, sikap Anda. Apakah Anda bersikap seperti diamond atau seperti coal tadi. Oke. Renal Kasali pernah menyatakan bahwa only 2% student having driver mentally. Hanya 2% mahasiswa yang punya mental driver. Hanya 2% yang bermental driver. Ini saya beri kode pakai 2 jari ini. Bukan salam 2 jari Prabowo Sandi nomor 2, bukan. Ini adalah saya maknai sebagai hanya 2%. Only 2% of student having driver mentally. Yang bermental driver. Kok bermental driver gimana Pak? Jadi ada 2 kategori mentally. Pertama bermental driver atau passenger. Kalau Anda bermental driver, tahu driver kan? Kalau Anda sedang mengendarai mobil, boleh nggak Anda sambil nyetir sambil balas WA? Tentu akan membahayakan. Anda tidak bisa, apalagi baca koran, tidak mungkin. Anda tidak mungkin kan Anda sambil nyetir sambil baca buku novel gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Itu sangat membahayakan Anda. Itu kalau Anda sebagai, oleh karena Anda harus fokus. Bedanya itu, fokus. Fokus pada jalan yang Anda lalui. Itu akan selamat, akan aman sampai ke arah manapun Anda pergi. Tapi kalau Anda bermental seperti mental passenger, penumpang dalam mobil itu, apakah duduk di sebelah sopir, apakah di belakang driver, di tengah, Anda bebas mau baca koran, mau baca novel, mau baca majalah, Anda mau balas WA, mau tidur juga boleh. Anda sedang nyetir, kalau driver nggak boleh tidur. Jangankan tidur, ngantuk 1 detik pun Anda bisa ketemu pohon besar di pinggiran jalan itu. Itu bahaya. Maka driver harus selalu aware, harus selalu waspada, harus selalu siaga, harus selalu siap, harus fokus pada jalan yang akan Anda tuju itu. Inilah personal mentally-nya itu, apakah Anda driver mentally atau Anda passenger mentally. Apa bedanya? Di sini. Kalau yang driver mental itu dalam saat kuliah, misalnya itu kudis-kudis. Kegiatannya apa? Kuliah, diskusi, kuliah, diskusi, kuliah, diskusi. Kalau yang di sini kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Nah, tentu ini asumsi saya adalah kalau kita sedang tidak daring tapi luring, tatap muka langsung gitu, tatap muka penuh. Itu adalah kuliah, kampus pulang, kupu-kupu. Kalau di sini driver mental kegiatannya apa? Kunar-kunar, kuliah, seminar. Sementara yang di sini apa? Kusan-kusan kuliah, kos-kosan kuliah, kos-kosan. Itu ada sedang anak malu betul yang di sini. Sementara di sini kumas-kumas, kuliah masjid. Itu anak yang driver mentali. Yang di sini game, kuliah, main game. Terus waktunya habis untuk main game.
Yang di sini kubis-kubis, bisa aja kuliah bisnis. Ini orang bermental driver. Sejak mahasiswa Anda berbisnis itu boleh tidak akan ganggu studi Anda. Yang penting Anda memiliki time management yang bagus. Bagaimana Anda mengelola waktu yang dengan baik. Kemudian ini kumet-kumet, kuliah medsos. Itu aja sudah. Anda asyik banget dengan medsos Anda. Di sini kutuk-kutuk, kuliah tugas. Yang di sini kumol, kuliah mall, kuliah nongkrong di mall. Sekali lagi, Anda apakah termasuk mahasiswa yang berdriver mentalis atau passenger mentalis? Ini tolong nanti Anda cermati karena semester depan kalau nggak salah kita sudah masuk, sudah luring semua kita tetap perlu langsung kalau tidak salah begitu, tapi tidak tahu kalau ada perubahan. Itu rencananya semester besok ini kita sudah mulai tetap muka langsung, terutama untuk yang semester awal-awal itu. Edward Bernard Shaw, ini penerima Nobel tahun 1925. Dia pernah menyatakan bahwa only 2% people think. Persis hasil penelitian Renal Kasali tadi. 2% yang bermental driver. Only 2% people think. Hanya 2% manusia itu yang betul-betul berpikir serius. Sementara 3% think. Mereka pikir mereka sudah berpikir. Maksudnya apa? Juga belum berpikir serius gitu loh kira-kira. Sementara di sini 95% of the people would rather die than think. 95% the people would rather die than think. Mereka lebih baik mati daripada suruh mikir. Nah, Anda termasuk kategori yang 95%, 3% atau yang 2% ini. Berarti kalau Anda berada di sini, saya yakin sepenuh hati, saya optimis, sangat-sangat yakin bahwa Anda akan menjadi orang hebat. Orang hebat itu sebenarnya nggak banyak, dan mereka sejak kuliah, bahkan sejak belajar, mereka sudah memulai just 2%. Itulah yang bermental driver nanti. Kalau bahasa Renal Kasali, bermental driver. Oke, sekarang terkait dengan bahasa Inggris yang sedang Anda dalami. Apa sih keuntungannya? Apa sih urgensinya kita belajar bahasa Inggris? Coba saya mau tanya secara langsung kepada Anda. Ini maaf, on semua tadi ya, kamera Anda dan sound Anda kan hidup ini ya. Oke, saya mau tanya, kira-kira, coba jawab satu persatu, beberapa orang saya minta menjawab. Apa kira-kira urgensi bahasa Inggris bagi Anda itu apa? Halo? Dimute apa enggak? Halo Bapak. Apa kira-kira? Enggak Pak. Bahasa Inggris itu apa? Silakan, coba gantian. Satu aja. Menurut kalau punya berbahasa itu rasanya bisa keliling dunia Pak. Ketika Bisa keliling dunia. Iya. Bisa keliling dunia. Oke, satu. Terima kasih. Yang kedua, silakan siapa? Silakan berikutnya siapa? Apa keuntungan bahasa Inggris itu? Kalau Anda pandai bahasa Inggris. Silakan yang kedua. Punya banyak berliterasi dunia. Punya banyak kesempatan mendapat pekerjaan. Oke, punya banyak kesempatan mendapat pekerjaan. Oke, terima kasih. Yang ketiga. Nambah relasi, Pak. Menambah relasi. Oke, berikutnya apa lagi? Literasi, Pak. Sumber literasi dunia. Sumber Bisa? literasi Bisa? dunia. Oh ya, oke. Literasi dunia. Silakan yang lain lagi, silakan. Ayo. Bahasa Ayo, bisnis, silakan. Pak. Apa? Bahasa bisnis. Oh, bahasa bisnis. Oke, terima kasih. Cukup sudah mewakili teman-teman Anda. Pertama, knowledge base. Kunci ilmu pengetahuan itu adalah bahasa Inggris. Ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah diterjemahkan atau sudah ditulis oleh orang-orang Indonesia, itu hanya sepersekian dari ilmu-ilmu yang masih tertulis dalam buku-buku berbahasa Inggris. Jadi kalau Anda pengen menguasai pengetahuan, kuncinya adalah bahasa Inggris. Yang kedua, social success key, tadi relasi, membangun relasi. Relationship building tadi, relasi. Kenapa kita butuh relasi? Kenapa butuh relasi? Karena menurut penelitian di Stanford University, tentang orang-orang hebat di dunia, tentang orang-orang sukses di dunia, 30% itu sukses karena knowledge factor, karena pinter, karena banyak baca buku, karena sering diskusi. Itu hanya 30%. Karena indeks prestasinya bagus, karena NEM-nya bagus saat sekolah dulu. Itu hanya 30%.
Apa yang sisanya, yang ke 10% adalah relationship, pandai bergaul, punya banyak teman. Oh, inilah. Artinya Anda kalau ingin hebat, ingin dahsyat di bidang apapun, Anda harus punya teman yang banyak, pandai bergaul, jangan lukai perasaan teman Anda. Kalau ngomong jangan sarkastis, jangan jadi penebar hoax. Nah, ini adalah merupakan social success key. Berikutnya, key to advance karir. Tadi ada yang menjawab juga ini. Key, kunci untuk melejitkan karir. Bagaimana karir Anda di bidang apapun yang Anda tekuni, itu Anda bisa melejit. Oke, tadi tiket around the world, tadi ada yang menjawab juga. Tiket around the world. Ini merupakan tiket kalau Anda pengen keliling dunia. Berikutnya adalah economical success. Anda mau bisnis, itu kalau Anda pandai berbahasa Inggris, tentu bisnis Anda tidak ecek-ecek, bukan bisnis ecek-ecek. Bukan hanya sekedar MLM, bukan sekedar ya yang ecek-ecek lah, bukan bisnis kecil. Anda akan melejit bisnis, walaupun memulainya bisa dari kecil-kecil. Oke. Ini ada lihat wajah-wajah orang-orang ini dan fokus semua ke ini, betul? Ada yang kira-kira mereka sedang membalas WA, ada? Sedang teleponan, ada? Tidak ada. Semuanya fokus ke depan, betul? Fokus ke panggung, fokus ke stage. Ini kira-kira orang-orang mana kira-kira? Apakah orang Bantul, Sleman begitu? Bukan. Dan tempatnya kira-kira gimana ini? Di Ndegolan gitu, di Pakem gitu, ngangkruk gitu? Bukan. How do you feel if the amazing speaker were with you? Bagaimana kira-kira perasaan Anda kalau ini mereka mendengarkan pembicaraan, tertarik pada sang pembicara. Bayangkan kalau yang pembicara itu Anda. Kira-kira Anda merasa happy nggak itu? Merasa happy? Ya. Anda juga akan merasa bahagia, merasa senang, merasa bangga. Bayangkan. Listeners patience from recording effort. Ya. Yang di luar batas merah, ini berarti tiketnya murah. Ini bayar semua yang di luar merah. Ini tiketnya murah yang berdiri. Sampai kursi tiketnya mahal. Dan ini lihat, banyak yang mengabadikan dengan kamera. Mungkin nggak kalau Anda pembicaranya dan pembicara atau sang pembicara tidak menarik, kira-kira kok di syuting ada, kira-kira di video kan ada? Tidak mungkin. Ini yang dalam, wow, yang di dalam lebih banyak ada kamera-kamera. Lihat ini. The number of camera indicate audience attention level. Lihat aja ini. Jumlah kamera-kamera ini banyak sekali yang men-shoot sang pembicara. Mereka di-shoot. Lihat ini. Kamera-kamera banyak yang merekamnya. Kalau nggak bagus, masa direkam? Lihat ini. Kamera-kameranya itu banyak. On second day, kita 2 hari. Hari pertama tadi, pembicara yang sama, ini tampil selama 2 hari. Ini tadi waktu hari pertama, ini yang hari kedua, tambah besar lagi. Yang men-shoot, yang mengabadikan. Kamera-kamera banyak sekali mengabadikan. Baik yang di dalam pagar merah tadi maupun di luar pagar merah. Pembicaranya adalah ini. Dan ini tempatnya tentu bukan di Pakem, bukan di kampus sendiri, bukan di mana-mana. Dari kata-kata ini Anda bisa memperkirakan di mana. Pembicaranya ada yang lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi pembicaranya ini. Pembicaranya yang saat ini sedang berbicara kepada Anda saat ini. Itu pembicara saat itu. Kan tidak mungkin di sana saya berbicara pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Tidak mungkin itu. Oke, sambil memperkenalkan diri, nama saya Imam Mujiono. Tahun 56 saya lahir, sekarang sudah 65. Profesi dosen, trainer, dan motivator. Ini kegiatan memberi pelatihan saya. 2015 Tokyo, Macau, dan Shenzhen. 16 Hong Kong, Jeddah, dan Doha, juga Qatar. 17 itu Guangzhou dan Beijing. 18 Paris, Amsterdam, dan Roma. 19 di Bangkok, Singapura, dan Melbourne. Itulah kira-kira kegiatan saya. Pak, kok berhenti di situ, Pak? Ya, setelah itu COVID off. Ada 2 agenda yang terkait yang pending, yang tertunda, dan kemarin sudah menghubungi saya, tapi saya masih belum berani. Itu di Korea Selatan, dan satu lagi itu di Jeddah dan Dubai. 3 agenda ini yang mungkin kalau sudah kelar COVID, saya baru berani berangkat. Ini kegiatan rutin saya. Biasanya saya setahun di 3 negara atau 2 negara, rata-rata begitu. Oke.
Ini semua berangkatnya adalah dari dream. Saya ingin menekankan, kalau Anda ingin go internasional, dream. You have to possess dream. Anda harus punya impian. Maka bagaimana langkah Anda menuju sukses masa depan? Saya tawarkan beberapa langkah, dan langkah-langkah Anda bisa Anda tempuh, bisa Anda raih. Apa pertama? Di sini adalah Anda harus menentukan goal Anda. Setelah Anda tentukan dream Anda, dream building, membangun impian, whatever your dream. Dan impian itu harus besar. Jangan impian ecek-ecek, kecil-kecilan, jangan. Milikilah mimpi yang besar. Big dream. Kalau sudah Anda punya dream, baru Anda buat goal. Apa tujuan Anda? Anda harus melakukan goal setting. Men-setting tujuan Anda itu harus jelas. Jangan abu-abu, jangan samar. Tentukan sejak saat ini. Bahkan seharusnya mulai kemarin-kemarin, oke lah kemarin-kemarin belum. Segera tentukan saat ini apa sebenarnya impian Anda apa, lalu tujuan Anda apa. Kalau sudah goal, Anda harus difokus target. Target itu harus time limited. Anda harus dengan batasan waktu. Sehingga nanti akan jelas dalam hidup Anda memiliki tujuan dan punya target. Target studi selesai kapan? Target IP Anda minimal berapa? Kemudian target kerja itu kira-kira Anda tahun berapa atau umur berapa Anda bekerja, umur berapa atau tahun berapa Anda nanti menikah, tahun berapa Anda anak Anda pertama lahir, tahun berapa Anda punya rumah, tahun berapa Anda punya mobil. Itu orang-orang hebat. Orang yang nyari kerja kemana-mana nggak dapat itu karena nggak punya dream. Karena juga tidak punya goal. Jadi mereka absurd, masa depan mereka absurd. Itulah sebabnya kenapa banyak sarjana lulusan S1 nganggur, S2 nganggur, S3 pun yang nganggur juga banyak. Jangan dikira nggak ada yang nganggur, dokter-dokter itu. Ya, itu. Betul. Nah, kalau sudah begitu, setelah target, nah ini Anda punya passion. Passion Anda apa? Anda penuh gairah. Jadi apapun yang Anda tuju, whatever your goal, adalah mengejar goal Anda, itu harus passionate, bergairah, semangat, full effort, double effort. Nah, ini baru Anda akan sukses di masa depan. Akan sukses di situ Anda di masa depan Anda. Wah, berarti sulit, Pak. Enggak. Siapa bilang sulit? Kalau Anda bilang sulit, berarti akan sulit. Tapi bila katakan pada diri Anda, mudah, saya pasti bisa, saya yakin bisa, saya pasti bisa. Nah, harus begitu, jangan, aduh kayaknya berat. Enggak. Tergantung Anda, dan tergantung mindset Anda, tergantung dream Anda, tergantung subconsciousness Anda, pikiran bawah sadar Anda. James Quay, seorang motivator Singapura, yang sering dikontrak oleh Metro TV. You are what you think. Anda apakah yang Anda pikirkan? You are what you think. Kamu ada apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu berpikir sukses, kamu akan sukses. Kalau berpikir gagal, pasti gagal. Kalau berpikir mudah sukses itu, kamu akan mendapat kemudahan-kemudahan untuk meraih sukses. Kalau kayaknya nggak mungkin betul kamu bisa sukses. Maka Anda harus punya belief, yakin betul. Anda harus yakin betul. Margaret Thatcher ini mantan Perdana Menteri Inggris. Be aware what you think. Hati-hati dengan apapun yang Anda pikirkan. Awalnya adalah pada thinking Anda, pada pikiran Anda. Be aware what you think. Hati-hati dengan apapun yang Anda pikirkan. Hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Mengapa? Karena whatever you think, apapun yang kamu pikirkan, suatu ketika kamu ucapkan. Hati-hati dengan ucapan Anda. Karena apapun yang kamu ucapkan, itu nanti akan kamu lakukan. Hati-hati dengan apapun yang kamu lakukan, karena apapun yang kamu lakukan akan bisa menjadi kebiasaan kamu. Hati-hati dengan kebiasaan kamu. Kebiasaan kamu akan menjadi takdir kamu. Bahasa dia takdir kamu. Tapi sebetulnya akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itulah yang akan membuat Anda menjadi karakter Anda. Kalau teorinya kan begitu. Tapi dia bilang akan menjadi takdir kamu. Ini yang Margaret Thatcher. Maka kita berpikiran positif. Positive thinking mutlak dan perlu. Dan berpikiran besar lalu positive thinking.
akan masuk dalam subconsciousness kita. Oke. Sebelum ini, saya akan sedikit cerita bahwa kira-kira 15 atau 20 tahun yang lalu, 15 tahun lah kira-kira yang lalu, saya ketemuan seseorang yang saya tidak mengenal namanya, wajahnya pun saya agak lupa-lupa ingat karena sudah lama. Ada seorang datang ke rumah. Dia memperkenalkan diri bahwa dia pernah ikut kelas motivasi saya di hotel. Waktu itu dia menunjuk hotel yang di Malioboro belok kiri, apa itu saya lupa. Di situ dia katanya saya pas beri pelatihan di situ, pelatihan motivasi. Dia waktu itu masih menjadi mahasiswa, hampir selesai. Kemudian dia pernah ikut pelatihan saya juga, pelatihan public speaking di Hotel Santika kata dia. Ya 2 kali dia, 3 kali ikut pelatihan saya, tapi yang dia ceritakan secara hebat dengan menggebu-gebu 2 kali. Oke, saat dia datang ke rumah, dia bilang saya bisa seperti ini karena Pak Imam Mujiono. Itu dia cerita begitu. Saya kok lupa Mas, saya bilang gitu. Lalu dia datang itu memberikan saya 2 hadiah. Hadiah pertama gantungan kunci. Gantungan kunci. Dan itu gantungan kunci itu Menara Eiffel. Kemudian yang kedua, dia membawakan saya ini. Apa ini? Miniatur Eiffel, kelihatan ya, kelihatan, miniatur Eiffel, miniatur Menara Eiffel, itu dia hadiahkan kepada saya. Dan dia bilang bahwa dia baru saja menyelesaikan S3 di Paris, dan dia kebetulan menjadi dosen Gajah Mada. Saat dia menghadiahi saya Eiffel, karena dalam box saya buka, lalu saya tenteng di depan saya. Eiffel, tunggu. Saya pasti datang padamu, Eiffel. Saya pasti datang padamu. Saya akan mengunjungimu, Eiffel. Itu saya bangun dream waktu itu saya. Kemudian kamu bercerita panjang lebar. Dan akhirnya saya ternyata juga datang, membuktikan saya bisa datang ke Eiffel yang asli ini, itulah kira-kira. Itu kira-kira hanya 5 tahun lah mungkin. Ya 5 tahun lah dari saya mencanangkan dream saya tadi. 5 tahun saya ke sana. Sudah mencapai ke sini. Yang kedua, suatu hari saya jagung mantan ke Malang, tapi lewat jalur selatan. Di Blitar, tidak salah Blitar. Di Blitar, Kediri atau Blitar saya lupa. Di Kediri, Kediri. Itu di Gumul, itu di Perliman, itu ada kayak gini. Tapi saya pernah lihat di gambar-gambar itu ada ini tiruan dari yang ada di Perancis, di Paris waktu. Dan saya katakan saya akan datang ke tempat ini yang asli. Akhirnya saya juga mendapat undangan ke sana, dan ini yang asli. Saya ngisi pelatihan di Paris, dan inilah saya diantar beberapa peserta dan panitia pelatihan, saya diantar ke tempat ini. That's dream. Itulah dahsyatnya dream, the power of dream. Itulah kuatnya impian. Canangkan sesuatu yang mustahil itu dengan itu. Whatever your dream, apapun impian Anda. Apakah Anda jadi world explorer, menjelajah dunia, jadi global business, bisnis yang mengglobal, world scholar, Anda menjadi seorang ilmuwan yang dunia, need ini membutuhkan apa? Various experience. Anda membutuhkan pengalaman yang variatif, pengalaman yang banyak sekali. Maka semua pengalaman Anda, keaktifan Anda di komunitas Anda ini, itu akan menentukan bagaimana jadinya nantinya. Apa jadinya Anda nantinya, whatever your dream itu, keaktifan Anda akan menentukan. Anda yang tergabung dalam komunitas ini, ada yang sangat-sangat aktif. Ada yang aktif. Ada yang hanya agak aktif. Ada yang kurang aktif. Ada yang tidak aktif.
Yakinlah yang tidak aktif, yang kurang aktif, yang aktif, ini will be nothing. Nggak jadi apa-apa sampai. Tapi bagi Anda yang sangat-sangat aktif, Anda saya yakin, pasti jadi orang hebat. Anda yang berusaha keras untuk belajar bahasa Inggris, aktif berorganisasi, aktif menyantuni orang-orang yang membutuhkan santunan, pasti jadi Anda, pasti hebat. Sementara Anda yang agak aktif, kurang aktif, tidak aktif, atau aktifnya hanya formalitas, will be nothing, maaf, bahasa kasar saya, hanya akan jadi sampah di masa depan. Anda nggak bisa meraih apapun yang Anda impikan itu. Whatever your dream, nothing, nggak bakal jadi. Tapi sebaliknya Anda yang hebat betul, bekerja keras, maaf, hebat tidak berarti pintar. Ini patokannya bukan pintar. Tapi berpengalaman, silahkan Anda aktif di organisasi kampung Anda, organisasi kampus Anda, organisasi masjid, itulah yang menghebatkan Anda. High spirit, punya semangat yang tinggi, semangat yang meledak-ledak, semangat yang tinggi. High spirit. High spirit memiliki keseriusan lah kan gitu kira. Choose the right way. Anda juga dituntut untuk memilih jalan yang benar. Ini Anda tergabung dalam komunitas ini saat ini, Anda sudah on the right track. Anda di atas rel yang benar. Maka lanjutkan dan tindak lanjuti, follow up. Jangan sekedar aktif-aktifan formalitas, bukan, tapi serius betul. Maka Anda harus goal setting. Lakukanlah goal setting seperti Anda megang anak panah, ke arah mana Anda tuju, Anda ingin jadi apa, goal Anda apa, harus jelas. Apakah Anda ingin good at writing? Apakah Anda ingin jadi penulis yang ingin jadi ilmuwan? Atau ingin menjadi fluent in speaking, Anda lancar dalam berbahasa Inggris itu? Silakan. Anda kalau lancar bisa bisnis, bisa jadi motivator, bisa jadi trainer, bisa menjadi penjelajah dunia, terserah Anda. Atau Anda ini confused, Anda masih bingung sampai saat ini, jangan-jangan begitu. Maka kalau masih bingung, Anda segera menentukan what do you want to be, Anda mau jadi apa sesungguhnya. Ini harus jelas, harus Anda tentukan hari ini juga. Jangan besok-besok, hari ini juga, paling lambat nanti malam, segera tentukan. Apakah menjadi lecturer, menjadi pembicara, menjadi dosen, atau Anda ingin menjadi traveler, orang yang suka berpergian dari satu negara ke negara yang lain, jalan-jalan, atau menjadi trainer lokal, atau trainer yang mendunia sehingga juga trainer, tapi sekaligus traveler itu kira-kira. Writer, apakah yang jadi penulis buku, bisnis, atau ada bisnis, mau bisnis, boleh tadi ada yang bisnis mendunia, silahkan. Atau masih yang lain lagi, silakan Anda buat tambah lagi banyak sekali keinginan Anda. Whatever you want, whatever your dream, segera tentukan. To learn English, untuk belajar berbahasa, itu diperlukan metode, diperlukan cara, diperlukan juga strategi. Banyak metode, banyak teknik. Bahkan trik, Anda harus punya. Apakah metode apa? Yang Anda pilih banyak sekali metode belajar berbahasa Inggris, banyak sekali strategi yang Anda tempuh, banyak sekali teknik-teknik yang bisa Anda raih, trik-trik yang bisa Anda lakukan. Silakan. Ini semua adalah pilihan Anda. Silakan cari yang tepat mana. Kalau Anda sekedar mau pintar ngomong bahasa Inggris, mau sekedar pintar presentasi bahasa Inggris, ya nggak perlu Anda perdalam grammar menurut saya, gitu kira-kira. Tapi kalau Anda mau jadi penulis, ya tentu grammar Anda butuhkan, karena tulisan Anda kalau salah nanti dipahami orang salah. Tapi kalau Anda sekedar jadi pintar berbicara, mau jadi pelancong, mau sekedar untuk bisnis, nggak perlu bahasa Inggris Anda mempelajari dari grammar. Anda tidak harus menghafalkan the part of speech are in number, noun, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. Tidak perlu menghafalkan noun is word used for naming some person or thing. Tidak perlu. Anda tidak perlu menghafalkan
pronoun is what used instead of noun, dan seterusnya. Tidak perlu. Ngapain? Kalau ngomong salah grammarnya itu halal. Kan gitu kira-kira ya. Anda yang orang Indonesia, ngomong bahasa Indonesia kira-kira apa 100% betul grammar Anda, kata bahasa Anda? Tidak. Kalau Anda justru ngomong, perhatikan ini, oh berarti. Ya mikir gitu, nggak jadi ngomong sampai. Udah ngomong aja lah, bla 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 bla. Yang penting kuncinya orang lain ngerti dan kamu paham. Itu aja sudah. Nggak usah. Nah, ini bagian dari teknik dan triknya di situ gitu. Kalau tidak bisa bagaimana? Apakah harus kursus? Ya tidak bisa, boleh juga kursus bahasa Inggris. Tapi ya tidak harus. Anda yang penting Anda punya passion di situ, punya dream dan punya goal. Kalau Anda punya passionate bergairah di situ, Anda bisa belajar. Anda lewat apa dengan dari YouTube, dari Google, bisa kok Anda. Atau yang paling murah apa? Yang paling murah bisa dengan trik lain lagi apa? Anda cukuplah mengontrak satu kamar berdua dengan teman yang sama-sama punya tekad ingin mempraktekkan bahasa Inggris. Bagaimana you apply, bagaimana Anda bisa mempraktekkan. Setiap hari Anda mencari 5 vocab, dia 5 vocab, dari 10. Tulis di whiteboard di pintu keluar masuknya kamar Anda itu. Dan itu silakan Anda saling meletakkan satu kata itu dalam misalnya 10 kalimat. Satu kata harus mau meletakkan dalam 10 kalimat. Kalau 5 kata, berarti 50 kalimat. Karena 10 kata, karena 5 tadi, silakan. Berarti Anda harus menguasai sekian. Kenapa tidak? Itu juga bisa, tapi dan Anda harus berjanjian keras dengan dia, punya komitmen bersama, kita tidak boleh ngomong pakai bahasa Indonesia. Kita jangan sampai ngomong bahasa Jawa atau bahasa daerah, walaupun itu daerah dengan Anda. Harus pakai bahasa Inggris di kamar, mutlak mereka diskusi, ngobrol, mau bertengkar pun boleh, asal pakai bahasa Inggris. Ini bagian dari, ada metode, ada strategi, ada teknik, ada trik. Ini bagian dari trik, ini kursus murah, tanpa biaya, tapi Anda lancar berbahasa Inggrisnya. Yang penting itu, sudahlah, tidak ada masalah. Nah, kita ini pilihan, ini choice, your English, your choice. Boleh juga sih Anda ke Pare, Kediri, silahkan saja. Tapi kalau ke Pare ya harus serius betul, jangan sampai sana cuma keliling-keliling, jalan-jalan, selfie di kotanya, enggak, will be nothing. Pakai biaya besar, tapi itu enggak ada artinya kamu ke Pare. Tapi kalau di Pare serius betul, bagus itu. Di sana juga banyak orang serius, cari teman orang-orang yang serius-serius di sana. Banyak sekali yang seperti itu. No pre-sukses. Tidak ada sukses yang gratis. Tidak ada sukses yang gratis. To master English requires double effort. Kalau Anda pengen menguasai bahasa Inggris, yang dibutuhkan apa? Double effort. Effort ganda gitu. Effort yang double. Effort yang berlipat-lipat. Jangan hanya single effort. Itu hanya formality. Nanti dapatnya juga just formality. Sukses must be bought. Sukses itu harus dibeli. Sukses itu harus dibeli. Caranya gimana? Segera lakukan goal setting, targeting, hard working. Sudah, tentukan itu. Anda tentukan itu. Apa tujuan Anda? Target Anda apa? Hard working, kerja keras untuk meraih tadi. Kemudian di sini practicing. Practicing itu apa? Anda mempraktekkan. Mubazir, bohong besar kalau Anda pengen pintar bahasa Inggris, bercita-cita keliling dunia, tapi kalau Anda nggak pernah praktek, nothing will be sampah. Hanya sampah kita nanti jadinya. Hanya formality saja. How to be successful, to buy success. Bagaimana Anda bisa membeli sukses itu? Dream building, goal setting, targeting, hard working, dan practicing. Ingat di sini, tadi kan hanya ini, Pak. Ingat di sini, dream building-nya. Saya tambahkan satu, dream building, membangun impian. Kenapa kok perlu membangun impian? Karena inilah yang akan menenagai Anda. Ini yang akan memberikan power kepada Anda. Alternative way to learn English. Anda bisa lewat film, bisa cari, Anda download film-film bahasa Inggris, itu melatih pendengaran Anda dan melatih vocab, melatih intonasi Anda. Silahkan dengan film. Lalu juga dengan song Anda, dengan lagu-lagu itu. Silahkan belajar. Banyak cara, silahkan Anda tempuh, Anda pilih yang mana.
Anda dengan membaca buku, silakan langganan jurnal atau langganan koran bahasa Inggris, silakan lah. Kalau perlu Anda nggak usah langganan KR, langganan Anda Jakarta Times paling tidak yang membantu. Kemudian course, Anda bisa kursus di Jogja ada, di LT ada, di sini ada, di Silap ada, atau kursus ke Pare juga silakan, pas hari-hari libur silakan. Atau tadi dengan cara yang murah meriah, mengontrak satu kamar berdua, pertama lebih murah ya, harga sewa kamarnya, kedua Anda akan selalu praktek practicing di sini. Ini kira-kira wishful Anda ini semua mubazir kalau Anda, kecuali Anda itu fokusly, Anda fokus, seriously, and passionately. Tiga ini fokus, serius, dan bergairah. Semangat saat Anda mempraktekkan dalam bahasa Inggris tadi. Ingatlah ini. Mulai dari sini, fokusly, seriously, and passionately. Dengan penuh gairah. Tight competitiveness, inilah kompetisi yang ketat. Dua, sukses. Jadi persaingan sangat ketat untuk bisa menjadi orang yang hebat, orang yang sukses. Persaingannya sangat ketat. Saya minta kelompok ini, komunitas ini menjadi komunitas sukses. Saya ingin begitu. Maka di sini kalau ada very low, ini untuk motivation level menuju surga. Kalau ada very low, mubazir bahkan Anda nggak akan sukses. Poor, kasihan. Average hanya rata-rata saja. Good pun tidak menjamin. Tapi kalau Anda excellent, ini speedometer Anda sampai mencapai ke sini excellent, saya jamin Anda jadi orang hebat. Saya jamin Anda jadi orang sukses. Do it now or never. Kerjakan mulai hari ini, menyusun dream Anda, menyusun goal, kemudian bagaimana target Anda, inilah, dan Anda dengan passionate, saya yakin, saya jamin Anda jadi orang hebat. Whatever you want to be, don't be late to start. Apapun yang Anda inginkan, mau jadi apapun Anda, jangan terlambat memulai. Kapan mulainya? Hari ini, saat ini, detik ini. If you want to be success, ingat al-waktu kasaifi, ilam taqta'hu fata'hu. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau Anda tidak bisa menguasai ilmu pedang itu, menguasai cara memegang pedang dan mainkannya, maka pedang ini akan bisa membunuh Anda. Waktu seperti pedang, maka jangan terlambat. Ingat ini, don't be late to start if you want to be success. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Boleh dong teman-teman semua kita apresiasi pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Bapak Imam hari ini. Boleh gunakan fitur clap tangan yang ada di Zoom. Luar biasa nih, tadi saya Pak lihat baca-baca dari komen teman-teman di sini, ada yang bilang pengen jadi bapak keren. Wah, luar biasa. Saya juga pasti semua di sini pengen seperti Bapak ya, bisa keliling dunia, bisa jadi orang hebat berbicara di hadapan ratusan bahkan ribuan orang gitu, di luar negeri sana lagi. Luar biasa. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Imam atas menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Mungkin izinkanlah saya untuk sedikit merangkum beberapa poin penting. Kalau saya rasa semuanya penting ya, tapi semoga teman-teman semua tidak menyalahkan saya ketika saya cuma menyebutkan beberapa. Yang mana tadi kata Pak Imam Mujiono, pertama kali Bapak menyampaikan bahwa antara hidup dan mati di tengah-tengahnya ada pilihan. Untuk itu kita di sini sebagai mahasiswa, mungkin dari mahasiswa UI ataupun dari mahasiswa dari luar UI yang berhadir di sini, kita memiliki pilihan apakah kita ingin menjadi orang sukses, apakah kita hanya ingin menjadi orang yang biasa. Begitu pula tadi Pak Imam juga menyebutkan bahwa ada dua mental, yaitu ada driver mentally, ada passenger mentally. Nah, artinya apakah kita ingin memiliki driver mentally atau hanya memiliki passenger mentally. Terus juga saya di sini mencatat bahwa sebuah kesuksesan itu harus dibeli, di mana kesuksesan itu dibeli dengan yang pertama itu adalah dream building.
Terus yang kedua ada goal setting. Yang ketiga targeting, yang keempat hardworking, dan yang terakhir adalah practicing. Nah, itu pula yang mungkin akhirnya menjadi fondasi untuk teman-teman untuk bisa menguasai bahasa Inggris, sebagaimana telah disebutkan Pak Imam tadi barusan bahwa bahasa Inggris itu merupakan kemampuan yang sangat dibutuhkan bagi teman-teman. Tadi sudah ada yang menyebutkan ada yang ingin keluar negeri, Pak Imam juga menyebutkan bahasa Inggris tadi adalah tiket untuk keluar negeri, benar. Terus juga menjadi social success key, terus menjadi key to advance career, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin untuk itu yang bisa saya sampaikan untuk ringkasannya. Saya harap teman-teman semua juga sudah mencatatnya agar menjadi motivasi dan menjadi bahan untuk teman-teman bisa terus belajar dan semangat belajar bahasa Inggris tentunya sesuai dengan tema kita pada hari ini. Baik, langsung saja kita memasuki sesi selanjutnya, Pak Imam. Kita memasuki sesi tanya jawab, di mana teman-teman semua yang berhadir di sini diperkenankan jika ingin bertanya boleh menggunakan chat box, bisa dituliskan melalui chat box, atau menggunakan fitur raise hand yang kemudian nanti disampaikan secara langsung pertanyaannya dengan mengaktifkan mikrofon. Nah, baik, jika ada bisa boleh raise hand. Oke, baik. Di sini ada Mas Fikri Haikal. Boleh? Hai, Mas. Bisa diaktifkan mikrofonnya. Halo Mbak Arsila. Halo, Mas. Mana nih? Saya kehilangan. Oh iya, oke. Silakan, Mas Fikri, apa yang mau ditanyakan? Langsung saja ke Pak Imam. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, senang sekali bisa bertemu dengan Pak Imam lagi setelah saya pernah mengikuti kelasnya juga. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah saya sebenarnya sudah dapat banyak motivasi dulu. Pak Imam sering banyak menyampaikan. Salah satu yang paling saya ingat adalah without a dream you will be nothing. You will be nothing itu adalah kata kunci yang masih saya pegang sampai sekarang. Nah, tapi Pak, pertanyaan saya adalah mungkin anak muda itu kan tentang pilihan nih, choice. Nah, karena banyaknya pilihan, jadi anak muda itu sekarang tidak bisa konsisten dengan satu pilihannya. Karena banyak melihat orang, karena di sosial media juga banyak temannya menjadi ini, sehingga dia berganti-ganti posisi. Ada lagi statement yang menyatakan bahwa ya kamu kalau anak muda coba aja semuanya. Nah, pada akhirnya hal inilah yang membuat kita tidak konsisten dan sampai sekarang masih tombang-ambing kita mau jadi apa. Dan goal yang kita tuju juga nanti berubah lagi gitu. Nah, untuk itu apa solusi yang bisa Bapak tawarkan kepada kita sebagai anak muda yang masih bingung tentang goal kita, tentang kita mau jadi apa? Kalau tadi bahasa Inggris mungkin ya kita sudah sama-sama tahu bahwa itu paling penting banget, itu memang kuncinya banget. Tapi untuk mencapai tingkat konsisten kita gitu Pak, untuk supaya kita tetap fokus itu susah banget. Nah, apa yang bisa Bapak kasih solusi untuk kita supaya kita bisa menjadi orang yang lebih konsisten lagi untuk mencapai dream kita? Terima kasih. Oke. Langsung Mbak moderator. Ya, boleh Pak, boleh. Langsung. Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Jadi begini, ada suatu hari Rasulullah itu sedang berbincang-bincang dengan para sahabat. Itu sedang santai di di halaman gitulah kira-kira. Kemudian Rasulullah tiba-tiba mencabut pedangnya. Pedang langsung digariskan di depan dia, seret begitu sehingga ada bekas di tanah tadi, bekas pedang tadi. Ada garis lurus bekas pedang tadi. Lalu Rasulullah bersabda, "Hadza sabili, tsumastaqim." Inilah jalanku dan istiqomahlah. Istiqomah itu adalah konsisten, fokus. Jadi kita itu harus segera menentukan sikap. Istaqim itu istiqomah. Istiqomah itu ihdinas siratal mustaqim, kan mustaqim lurus. Kamu berjalan jalan lurus yang sudah kamu pilih tadi gitu. Apa pilihan kamu itu? Kalau kita masih bercabang-cabang ke sana kemari, makanya saya minta tadi hari ini sampai nanti malam silakan Anda pilih berbagai alternatif kehidupan, pilih salah satu. Kalau perlu Anda istikharah nanti malam. Anda istikharah nanti Anda ingin jadi apa sebenarnya itu.
Secara umum, apakah Anda ingin jadi coal tadi, jadi batu bara, atau Anda mau menjadi permata, intan, berlian, Anda jadi itu. Jadi orang hebat atau biasa? Kalau biasa-biasa aja di jalur biasa, ya biasa aja, nggak usah nanti belajarnya saat mau ujian, inilah kira-kira ya. Saat mau ujian lulus ya syukur, nggak apa-apa, IP bagus ya alhamdulillah, jelek juga nggak apa-apa. Walaupun IP-nya jelek juga tetap hidup kok. Nah, seperti itu silakan, Anda hanya akan jadi batu bara. Dan nilai Anda itu untuk 1 ton itu hanya beberapa, hanya berapa juta saja. Tapi kalau Anda jadi berlian, Anda jadi diamond, wow, bukan main nilai Anda. Nilai Anda akan dihargai banyak. Sekarang kan banyak orang pintar ngomong, tapi nggak dihargai sama sekali kan oleh audiensnya. Orang berbicara tidak didengar, bicara juga nggak ada yang perhatikan. Artinya apa? Tidak valuable. Tidak bernilai. Itu pembicaranya kelas apa? Hanya kelasnya itu hanya kelas, ya kelas batu bara lah kan itu. Tapi kalau Anda mau diminta berbicara, audiensnya semuanya ternganga, semua audiens fokus pada Anda. Mereka mencatat ini penting, ini penting, ini penting, ini butir-butir mutiara betul penting. Nah, itu lain. Bukan hanya itu. Banyak pembicara yang dihargai paling hanya 100, 200, 500, 1 juta, 5 juta ada. Tapi juga ada pembicara per menit sekian dolar. Per menit sekian dolar. Itu ada. 1 jam sekian dolar. Nah, itu sehingga sekali lagi, itu tergantung dari Anda. Apakah Anda jadi pembicara yang kelas ece-ece atau kelas yang high class. Gitu. Dan orang, panitia, biasanya juga akan membedakan. Ini pembicara kelas ece-ece ini hanya ya yang biasalah kan gitu. Ya kasih sekian aja lah. Ini bicara dahsyat. Ini lain ini. Nanti biar kita undang lagi orangnya berkenan ya harus kita bayar sesuai dengan kualitinya gitu lah karena memberi added value. Itulah kelas kita, positioning kita, silakan. Anda mau jadi apa harus segera Anda tentukan dan istiqomah, fokus ke situ. Anda harus fokus ke situ. Kalau Anda sudah punya maka saya minta nanti malam segera tentukan dream Anda apa, goal Anda apa, target Anda apa. Kalau sudah begitu saya yakin, saya jamin Anda semua jadi orang hebat dan sukses. Begitu, terima kasih. Oke, baik. Bagaimana Mas Fikri Haikal? Apakah sudah terjawab? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Baik teman-teman, untuk mengingatkan lagi, kita akan mengadakan sesi tanya jawab sekitar 30 menit kurang lebihnya, jadi nanti sampai jam 12.30 WIB. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh tadi menggunakan fitur chat box atau raise hand. Tapi untuk menunggu nih teman-teman yang mungkin masih menuliskan ya pertanyaannya atau yang mungkin lagi meyakinkan mau bertanya apa, saya tertarik nih Pak untuk bertanya juga. Mungkin diperbolehkan ya moderatornya bertanya. Tadi saya tertarik dengan pembahasan pertanyaan Mas Fikri tentunya tentang konsisten, yang dimana saya ingin bertanya, apakah konsisten itu artinya kita menolak kesempatan? Misalnya nih kan Pak, tadi Bapak bilang kita harus tahu nih tujuan kita apa, kita harus setting goals kita, dream kita apa, satu gitu. Nah, ketika di tengah perjalanan seandainya kita ditawarkan, namun itu sebenarnya di luar tujuan kita gitu, di luar dreams kita, apakah kita menolak, apakah kita menerima? Nah, mungkin karena saya ngerasanya seperti itu gitu, ketika saya udah mau ini, tapi ternyata di tengah jalan ada nih ditawarin ini, itu. Nah, akhirnya kemudian Pak, ketika itu diterima, sebenarnya malah bikin kita jadi bingung lagi mau capai apa nih sebenarnya gitu, jadi bikin kita nggak karuan gitu. Nah, mungkin bagaimana Pak bijaknya untuk permasalahan tersebut? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi begini, kita harus punya core, punya inti dream kita itu apa? Bahwa setelah inti itu kita raih, nah silahkan nanti Anda dream sampingannya bisa tambah ini, tambah itu. Makanya saya katakan kalau pikir, saya juga dosen, saya fokus pada dosen saya, sebagai dosenan saya. Kemudian saya juga motivator, oke motivator. Lalu juga saya seorang trainer, oke menjadi trainer di bidang keilmuan, 2 keilmuan saya yaitu 1 public speaking dan yang kedua adalah leadership. Ini nggak terlalu jauh leadership dan keorganisasian ini kayak 2 sisi dari 1 mata uang. Sehingga sekarang nggak masalah. Semuanya kan linear itu kan masih bergaris punya
punya red line di situ ya, bahwa ini semua dosen juga berbicara enak, komunikasi efektif kan gitu. Jadi trainer juga begitu, motivator kan searah ini ya. Saya juga preacher, saya juga untuk ibadah saya juga menjadi dai, menjadi mubalik gitulah. Itu kan masih relevan dengan situ. Ada yang sedikit belok memang, pernah misalnya apa? Maaf ya, setelah uang saya banyak, saya kan bingung saya kemana uang saya. Oke, saya jadikan modal untuk bisnis, maka saya buka swalayan itu. Itu merupakan satu bagian dari hasil tadi saya apakan gitu loh. Kan nggak mungkin saya nggak doyan bunga apa, nggak mungkin saya ambil deposito, duit saya di bank nggak pernah saya ambil bunganya, bunganya juga saya nggak pernah saya pakai bunganya itu. Nah, bagaimana? Ya harus saya pakai bisnis. Kebetulan saya juga dosen edupreneurship. Edupreneurship itu bagaimana cara menjadi guru yang kaya, menjadi dosen yang kaya. Gimana caranya kan itu. Maka saya mengajari, dan saya ngajar anak-anak bisnis juga. Mahasiswa saya di BIA itu banyak mahasiswa pendengar dari fakultas lain, dari prodi lain yang ikut mendengarkan waktu saya beri kuliah edupreneurship itu, dan mereka jadi trainer, jadi motivator, menjadi preacher, juga menjadi guru yang ideal. Bagaimana menjadi guru yang kaya, dosen yang kaya. Tidak semua guru kaya kan? Tidak semua dosen kaya. Bagaimana kira-kira kaya sebagai dosen maupun, tapi juga mengganggu tugas pokok, tugas utama sebagai dosen atau sebagai guru. Itu yang saya ajarkan pada mahasiswa di PAI, di prodi PAI. Sehingga sekali lagi yang penting, jadi begini, orang hebat itu tidak tergantung jurusannya apa, tidak tergantung fakultas apa, tidak tergantung prodi apa, tapi tergantung orangnya, man-nya, dan man behind the gun-nya itu kira-kira begitulah. Siapa yang mendorong ini, siapa yang memacu, yang memotivasi, siapa yang mengajar, itu juga turut menentukan. Maka sekali lagi bagaimana kita boleh aja sedikit bias, tapi yang core-nya, yang intinya pegang dulu. Kita bisa memegang core-nya, intinya itulah. Ada sama yang masih searah, itu boleh saja sebagai cabangnya untuk itu. Dan kenapa saya bisnis juga? Karena saya itu mengajar bisnis, dan saya juga mengajar edupreneurship. Kemudian saya kebetulan sering diminta oleh beberapa BUMN untuk memberi materi motivasi bisnis. Kalau pada saat pegawai-pegawai BUMN ada yang mau pensiun itu, agar tidak, itu sudah kira-kira sejak 15-20 ya 15 tahun yang lalu lah kira-kira. Saya diminta BUMN untuk ngisi pelatihan-pelatihan dan motivasi bisnis motivation untuk mereka yang mau pensiun di BUMN itu. Dan akhirnya saya berpikir, wah, aku tukang nyuruh orang berbisnis, motivator bisnis. Kok saya malah tidak berbisnis? Apa saya disindir oleh Allah dalam Al-Quran? Kabur maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar saya kalau saya hanya ngomong tapi tidak melaksanakan. Maka mulai tanggal 6 bulan 7 tahun 2008 saya memulai bisnis. Apa? Persiapan pensiun. Sehingga saat saya pensiun nanti ya saya sudah bisa menikmati hidup, kan? Saya bisa menikmati hasil yang itu, dan itu saya minta dijalankan oleh orang lain. Saya tinggal duduk manis, tapi saya ada income dari situ, sehingga walaupun pensiun no problem gitu ya Mbak ya. Oke, baik Pak, makasih banyak. Luar biasa, ini ada Kak Nadia, tepuk tangan. Kita semua patut bertepuk tangan dan patut berbangga karena kita hari ini dihadirkan oleh pembicara yang sangat luar biasa, Pak Imam. Begitu juga berarti saya mengucapkan terima kasih nih kepada komunitas sosial mahasiswa UII, sedekah sekitar UII, yang telah mengadakan Harbolnas, yang mana katanya ini udah menjadi Harbolnas keempat, Hari Berbagi Obrolan Nasihat UII. Semoga acara ini terus diadakan ya, dan menghadirkan berbagai pemateri yang hebat lainnya juga. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Imam. Baik teman-teman, kita menunggu pertanyaan selanjutnya dari teman-teman, tapi kalau misalnya mungkin yang masih menuliskan ya, positive thinking, mereka masih menuliskan pertanyaannya di chat box. Saya nih sudah menerima satu pertanyaan melalui chat box. Ini tadi pertanyaannya Pak pas masih awal-awal nih, pertanyaan pertama sebenarnya. Tapi kan tadi Mas Fikri sudah raise hand, kita dudukan Mas Fikri ya nih, bentar, saya udah di atas. Nah, saya bacakan ya Pak ya. Ini beliau bertitip pesan bahwa untuk tidak disebutkan namanya, jadi kita sebut saja hamba Allah atau anonim. Terima kasih banyak Pak, insight-nya sangat amat relate dengan kehidupan anak muda sekarang.
Saya mau nanya nih, Pak. Gimana sih kita ngerespon lingkungan yang semisal kita berusaha buat ngomong bahasa Inggris, terus respon mereka justru, udah deh, nggak usah sok-sokkan pakai bahasa Inggris, kan kamu orang Indonesia. Nah, itu gimana ya Pak responnya? Karena jujur, kalau digituin justru malu dan mendem skill bahasa Inggris kita yang seharusnya bisa belajar lebih baik. Makasih banyak, Pak. Boleh, Pak. Bagus, saya rasa itu sangat realistis, sangat realistis. Kenapa? Karena terkadang lingkungan kita tidak mendukung. Karena lingkungan kita, maaf, banyak sekali terkadang mereka malah mendemotivasi kita. Tapi kita yang terdemotivasi harus siap untuk berpanas-panas. Kalau ingin jadi berlian, ya harus panas sampai 900 derajat sampai 1300 derajat Celcius tadi kan. Ya sudahlah, nggak enak, mungkin nggak nyaman dikatakan sok-sokan di kita. Apalagi diserang, ini kan bahasa kita orang Indonesia, bahasa Indonesia cukup, silakan saja lah, itu makom dia, level dia, baru level yang gimana ya, di bawah lah kan gitu. Sementara Anda level Anda lain gitu loh, Anda harus go internasional, dia hanya go RT, hanya go RW gitu lah, beda. Jadi jangan patah semangat gara-gara ejekan, sudahlah. Itu bagian dari panasnya kita, hati kita diejek orang, dicaci orang, nggak ada, no problem. Itu bagian dari ujian yang paling ringan, nggak ada masalah. Jangan emosi, nggak apa-apa. Yang maka saya katakan tadi, cari teman akrab yang ngontrak satu kamar. Sehingga Anda mau tidur, mau cerita, mau ngobrol, menceritakan apa, dalam bahasa Inggris semua. Biar Anda tidak diajak dia oleh teman-teman lain. Jadi saya sarankan untuk seperti salah satu trik kita begitu. Gitu ya Mbak ya. Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya Kakak anonim yang telah bertanya. Terima kasih banyak. Nah, kemudian ini kita telah menerima satu pertanyaan lagi. Mungkin ini mirip-mirip nih Pak, cuman pertanyaannya beda nih. Dia bertanya, mungkin saya bacakan lebih dahulu keseluruhan dari pertanyaan dari Kak Pahrija Permana. Izin bertanya Bapak, saya Riza dari Prodi Hubungan Internasional. Saya tinggal dan besar di lingkungan yang bisa dibilang kurang concern terhadap urgensi bahasa asing. Walaupun keluarga saya terbiasa menggunakan bahasa asing dalam keseharian. Namun ketika saya sudah keluar rumah selalu dihadapkan dengan kata sok Inggris dan juga sarkasm lainnya tiap saya sengaja atau tidak menyauti conversation dengan teman atau kerabat. Nah, menurut Bapak, apakah tindakan yang sama dan apa yang saya alami tersebut dapat menyebabkan pembunuhan karakter seseorang? Karena sampai saat ini, saya masih cukup hati-hati dalam berbicara menggunakan bahasa asing dan juga menyesuaikan dengan orang-orang sekitar saya. Oke, terima kasih. Ini mirip-mirip pertanyaan sebelumnya tadi ya, tapi intinya jawabannya sama dengan tadi. Lingkungan seperti apapun yang mengitari kita, yang mengelilingi kita, tergantung kitanya. Kita jangan didikte oleh lingkungan kita. Jangan didikte oleh lingkungan kita. Kita harus menentukan, kita harus punya prinsip sendiri. Kita harus punya prinsip yang tegas, yang teguh, pegang dengan teguh prinsip kita. Karena kalau kita nggak punya prinsip dan kita umbang-ambing lingkungan, ya will be nothing juga, kita nggak jadi apa-apa juga gitu. Kalau Anda pengen keluar dari komunitas, dari lingkungan yang terdekat Anda, silakan Anda jalan-jalan hari Sabtu, Minggu jalan-jalan ke Malioboro, kan banyak turis-turis asing Anda. Atau Anda ke Borobudur, banyak turis-turis asing. Silakan Anda ngobrol sepuas Anda sehari penuh, cari teman akrab, Anda bergaul sama dia, katakan bahwa Anda sedang mencari native speaker, gitulah kira-kira. Mereka akan senang kok, mereka akan happy itu. Mereka akan bahagia juga, senang. Sampaikan maksud Anda, saya ingin mengetes lisan saya, mengetes lidah saya. I want to try my tongue, itu mereka dia akan senang kok itu. Mereka akan senang, bahkan dia juga senang karena apa? Karena Anda bisa punya guide yang gratis kan gitu kira-kira. Anda bisa menjadi guiding di situ. Kalau perlu Anda malah menjadi guide dan jadi karena profesi sementara Anda juga tidak apa-apa, Anda guiding untuk melatih pergaulan internasional itu. Itu saya rasakan bagus sekali. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Imam. Semoga Kak Riza ya tadi. Semoga bisa menjawab ya Kak. Terima kasih sarannya Pak. Sama-sama kata Pak Imam. Oke, baik Pak. Mungkin kita masih menunggu pertanyaan teman-teman yang ingin bertanya melalui chat box atau menggunakan fitur raise hand.
Kita masih memiliki waktu kurang lebih 15 menit nih untuk bisa bertanya kepada Pak Imam pada siang hari ini. Oke, baik. Kalau misalnya masih menunggu teman-teman yang lain yang mungkin masih mengetik ya. Nih, oh ada. Saya ini ada nih Pak dari Afifah Ajahra. Nah, izin bertanya Pak, apakah privilege menentukan kesuksesan seseorang? Nah, boleh. Ini sebenarnya benar sih Pak, kayak privilege ini jadi bahasan yang hangat sih akhir-akhir ini. Gimana orang kayak kalau misalnya orang sukses, pasti dilihatnya privilege, itu karena ini, karena ini. Nah, ini mungkin juga jadi pertanyaan saya nih. Terima kasih Kak Afifah. Mungkin dan pertanyaan teman-teman yang di sini juga gitu. Nah, boleh Pak, silahkan dijawab. Terima kasih. Privilege itu sebetulnya kita adalah bagaimana menentukan positioning kita, positioning saat ini maupun positioning ke depan. Maka bagi kita harus milih itu memang betul, tidak apa-apa. Jadikanlah itu semacam pengukuran Anda, posisi strategis Anda, sehingga orang memandang Anda itu Anda yang silau, Pak. Tapi Anda juga jangan silau oleh silaunya mereka, gitu loh. Karena memandang kalau kita punya privilege tertentu, lalu jangan sampai buat ini sombong ya, begitu. Bagaimana privilege itu menjadi sesuatu yang Anda inginkan, menjadikan sebagai modalitas, karena positioning kita tuh akan ikut mahasiswa semua tuh. Jadi bagaimana Anda punya peluang strategis, bagian dari peluang strategis untuk meraih privilege tertentu ke depannya, sehingga sekali lagi bahwa banyak cara sebetulnya itu untuk menyiasati, itu bagian dari lingkungan kita, dan keinginan menentukan bagian dari dream kita itu pun akan menentukan sesungguhnya apa yang kita inginkan, dan bagaimana cara kita mengejar impian kita itu akan menentukan privilege kita ke depan juga. Itu yang untuk privilege yang ke depan. Tapi saat ini adalah bagaimana Anda bisa memberikan semacam award gitu, reward lah gitu untuk diri Anda sendiri, agar Anda misalnya Anda memiliki integritas, pegang itu integritas itu ya. Karena apa? Karena orang-orang hebat itu rata-rata memiliki 3 hal. Atau orang yang berkarir melejit itu 3 hal modalnya. Apa? Pertama adalah dia harus passionate, dia bergairah betul. Dan yang kedua adalah integritas atau kejujuran, satunya kata dan perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah smart. Anda harus smart. Anda bermodal 3 hal yang ada dalam diri Anda, itu sudah menjadi privilege Anda. Menjadi juga sekaligus modalitas Anda untuk meningkatkan privilege Anda ke depan. Karena saya itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Imam. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Afifah ya tadi namanya. Iya. Terima kasih. Nah, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan lagi dari Kak Kerin Anastasia. Permisi Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Kerin Anastasia, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Pakuan. Wah, luar biasa. Beri aplaus dong ini untuk peserta kita yang berhadir pada siang hari ini dari Universitas Pakuan. Saya ingin bertanya, apabila sudah sering menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi, sebagai alat konsumsi media, sebagai alat konsumsi media dan pembelajaran setiap hari, dan suatu ketika merasa sudah stuck atau jenuh, apakah ada cara lain untuk memanfaatkan bahasa Inggris? Kalau ada, seperti apa dan bagaimana? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Titik jenuh itu merupakan satu batu ujian. Seperti ada batu besar menghadang langkah kita. Anda menjadikan itu batu besar itu penghalang, sehingga Anda akan mentok dan mundur, akhirnya Anda meninggalkan kebiasaan Anda maupun juga kebiasaan Anda berbahasa Inggris, menulis bahasa Inggris, atau menjadikan justru batu besar jadi batu loncatan, jadi stepping point. Anda naik ke atas batu, lompat lebih tinggi lagi. Harusnya begitu. Karena apa? Kalau Anda jadikan itu penghalang, wah ya sudahlah, aku udah stuck. Ingat, orang sukses itu never stuck. Nggak pernah putus asa, nggak pernah berhenti, nggak pernah jenuh, nggak pernah boring. Itu orang-orang hebat begitu. Saya sampai saat ini masih banyak belajar. Sampai saya untuk berbicara depan Anda pun saya buat persiapan yang rigid. Bahkan tadi saya baru selesai goes. Saya kalau Sabtu Minggu itu kan goes. Tadi saya ke Gunung Wangi.
Ketiga tempat hari ini saya ngurus kira-kira 75 km hari ini. Ini tadi dari pagi tadi pas baru datang mandi, sholat, lalu ketemu Anda, saya masuk join Zoom Anda ini tadi. Capek sekali, lelah sekali. Tapi dari wajah saya harus tidak boleh menampakkan kelelahan saya, kecapean saya. Dan saya tadi malam, saya tahu besok akan goes jauh, tapi tadi malam saya juga membuat persiapan sampai jam 2 malam. Jam 2 malam, merapihkan lagi, mengontrol lagi persiapan saya, konten saya hari ini. Tadi malam, saya kemarin sudah jadi, kemarin sudah jadi, itu kemarin. Tapi tadi malam mas saya betul, dan saya tidak boring begitu. Untuk persiapan presentasi minggu depan juga sama. Presentasi yang untuk 3 hari yang akan datang, itu sudah jadi semua. Tapi pas menjelang itu, masih saya sempurnakan lagi. Kita nggak boleh jenuh kita. Nggak boleh bosan kita. Padahal saya jam 6, sama setengah 6 sudah berangkat dari rumah. Jam 2 saya masih mengerjakan baru, sudah jam 2, oke lah saya harus istirahat. Saya harus ada berbagi, memanjakan diri saya untuk tidur, walaupun mungkin hanya 3 jam. Karena ya jam 2 atau 3, 4, hanya sudah 2 jam, kan subuh sudah bangun lagi. Sehingga sekali lagi, tidak apa-apa, tidak ada masalah itu. Begitu ya, jadi jangan sampai kita boring dengan apapun yang sedang, dan jangan apalagi stuck, jangan boring pun jangan, apalagi stuck. Itu ya Mbak, terima kasih. Oke, baik. Nah, malah justru masa boring dan stuck itu jadi ujian untuk kita terus melompat lebih jauh lagi untuk terus belajar lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Imam telah menjawab pertanyaan dari Kak Kerin. Selanjutnya, kita teman-teman masih memiliki 9 menit sebelum sesi Q&A selesai, tapi jika misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin boleh kita lanjut ke sesi selanjutnya. Nih, ya ada nih dari Kanadia, Pak Imam aja selalu semangat guys, masa kita rebahan doang. Bener, Pak Imam pagi tadi aja udah semangat goes, terus lanjut lagi ke webinar kita, yang saya yakin mungkin di sini paginya masih rebahan, masih tiduran gitu ya, sedangkan di sisi lain Pak Imam aja lagi goes gitu, luar biasa. Semoga selalu sehat ya Pak Imam, semoga selalu sehat juga teman-teman semua yang ada di sini. Oke, baik. Sekali lagi saya mengingatkan, saya mengajak teman-teman semua yang apabila terdapat pertanyaan boleh ditanyakan. Namun jika misalnya tidak ada atau sudah cukup, maka akan kita cukupkan sesi Q&A pada saat ini. Ya, mungkin kita tunggu sekitar 20 detik ya kali ya. Mungkin siapa tahu nih masih ada yang ngetik. jadi kita tungguin dulu ya Pak ya. Mungkin siapa tahu masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Oke. Oke. Nah, mungkin teman-teman kayaknya sudah merasa cukup dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Imam, karena jujur juga Pak, ini yang disampaikan Bapak sangat berlian. Wah, seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Makanya kita semua sampai saya jujur saya benar-benar nih nyatat semuanya sampai kayak wah ini benar-benar berlian isi. Kalau misalnya bahasa orang pembisnis itu ini isinya daging semua nih. Nah, gitu kiranya ya Pak ya. Obrolan kita pada hari ini. Oke, baik, ini halo Kanadia. Ya, halo. Oke, nah ternyata ada yang resen itu Kanadia. Oke, silahkan Kanadia. Mungkin aku tadi nggak kelihatan ya Kak ya, maaf. Silahkan Kak Nadia. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya aku sekalian nutup ini ya, aku nggak mau tanya Pak. Sebenarnya aku cuma mau bilang terima kasih ke Pak Imam karena udah membuka pikiran dan mata aku dan teman-teman lain di sini untuk bisa melihat apa ya, kehidupan ke depannya itu seperti apa gitu Pak. Saya nggak tahu kata-kata yang bagus itu kayak gimana. Tapi saya susah untuk berkata-kata Pak karena public speaking saya tuh masih sangat kurang, tapi intinya saya cuma berterima kasih kepada Pak Imam karena saya jadi punya apa ya, lebih mantap lagi untuk target-target hidup saya ke depannya. Jadi aduh, saya bingung Pak mau ngomongnya gimana.
Saya cuma mau berterima kasih sebanyak-banyaknya sama Pak Imam. Saya mewakili teman-teman juga di sini, Pak. Pasti Iya. teman-teman di sini juga semuanya merasa termotivasi banget, Pak. Ya Allah, terima kasih banyak ya, Pak. Semoga panjang umur dan sehat selalu ya, Pak. Amin, ya Allah, amin. Oke, baik. Terima kasih Kak Nadia telah mewakilkan suara kita semua yang ada di sini. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Imam karena telah menyampaikan begitu banyak motivasi hari ini yang membuka mata dan pikiran kita. Kalau kata Elang ini membuka mata batin. Kok jadi mata batin? Oke, Oke, baik. sedikit saya sampaikan sebagai closing statement ya. Oke, boleh Pak. Boleh. Whatever prodi Anda, prodi apapun yang Anda tekuni, itu nanti akan semuanya mubazir kalau kamu nggak serius jadi mahasiswa satu. Anda di komunikasi, prodi komunikasi, kalau nggak latihan public speaking, ilmu Anda mau jadi apa? Kan gitu. Perkuat betul public speaking Anda. Sementara ada yang dihubungan internasional juga. Kalau bahasa Inggris Anda ecek-ecek itu akan diketawain orang, nantinya ngelamar kerja pun dijamin ditolak gitulah kira-kira ya. Sehingga sekali lagi apa kehebatan Anda gitu. Anda yang di psikologi juga gitu, kalau Anda nggak bisa komunikasi efektif dengan klien Anda, ya apa yang bisa Anda tularkan pada orang? Maka pelajarilah selama saya jadi mahasiswa, perkuatlah diri Anda dengan itu, segera tentukan dream Anda, dan Anda kalau Anda bahasa Inggris Anda bagus, Anda menjadi psikolog yang go internasional, bukan sekedar jadi psikolog tingkat RT gitulah kira-kira, tingkat ecek-ecek enggak. Anda nanti prodi apapun Anda jadi dosen. Nggak bisa bahasa Inggris, ya sudah nothing. Kelas Anda itu hanya kelas embek lah kan gitu ya. Maka saya katakan, whatever your profession, apa profesi Anda, tolong perkuat dengan bahasa Inggris. Itu maksud saya begitu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, boleh teman-teman semua kita menggunakan fitur tepuk tangan yang ada di Zoom mungkin. Oke, ini ada Kandika fitur love untuk Pak Imam. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak atas closing statement yang luar biasa. Mungkin ini bisa jadi inti dari pembicaraan dari sesi pemaparan materi yang telah disampaikan Pak Imam. Semoga ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan 14:27, yang artinya kita akan menutup sesi Q&A ini. Diharap mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi ya teman-teman ya, atau misalnya masih ada bertanya nggak apa-apa, kita sebenarnya masih punya waktu 3 menit. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada, maka dengan disampaikannya closing statement dari Pak Imam tadi menjadi penutup pada sesi pemaparan materi kita pada hari ini. Nah, baik, untuk itu saya selaku moderator pada hari ini, Arsila Khairunisa, juga pamit untuk menyerahkan kembali. Saya tidak mengundurkan diri karena saya masih di sini, tapi saya ingin menyerahkan kembali lebih tepatnya kepada MC kita, Narendra Dhani, untuk melanjutkan rangkaian acara kita pada hari ini. Baik, sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih banyak lagi Pak untuk Pak Imam, dan terima kasih juga untuk Panitia Harbolnas, Sedekah Sekitar UII, yang punya tagline Humanity Always Win. Wah, luar biasa. Semoga menjadi berkah ya untuk pengadaan kegiatan yang sangat luar biasa pada hari ini. Terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Saya serahkan kembali kepada Naren. Terima kasih. Terima kasih juga Ya, cukup Arsila. ya, saya izin live ya. Bapak, sebentar Pak, kita mungkin Oh, ada iya, itu dulu iya. Kak, Boleh. dokumentasi dulu. Ah, Oke. monggo. Alhamdulillah, wah gak terasa nih teman-teman, sekarang kita udah sampai di penghujung acara. Menarik sekali materi yang disampaikan oleh Pak Imam tadi, dan juga nih kalau dilihat-lihat antusias dari teman-teman nih selama acara berlangsung, keren banget sih, dan ternyata pada relate gitu ya sama topik Harbolnas kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Yuk, kepada teman-teman yang belum menyalakan kameranya, boleh banget teman-teman, ayo kita nyalakan kameranya, kita foto bareng-bareng. Kita membuat kenangan bersama hari ini. Yuk teman-teman, yang belum nyalakan kameranya, dan kepada teman-teman dari divisi SMM, boleh minta bantuannya untuk mendokumentasikan acara kita pada siang hari ini. Oke, mungkin teman-teman yang belum nyalain kameranya bisa nyalain kameranya dulu ya. Yuk teman-teman, yuk nyalakan kamera dulu yuk, sebentar aja. Mungkin ada teman-teman divisi SMM bisa aba-aba ya kalau kita mau foto.
Oke. Udah semua ya, kira-kira ini aja ya. Oke, kalau gitu kita 2 kali foto ya, karena cuma 1 page aja yang kameranya nyala. Aku hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah itu aja. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Kak Gina. Oke, masuki sesi terakhir yaitu pemberian sertifikat kepada pembicara. Kepada Kak Yusuf, boleh menampilkan sertifikatnya untuk Pak Imam. Baik, ini untuk sertifikat kepada pembicara Harbolnas 4. Terima kasih kepada Bapak Imam Mujiono yang sudah memberikan materi yang sangat berguna dan sangat motivasi kami pada siang hari ini. Dan semoga ilmu yang diberikan bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada kita di kedepannya. Oke, mungkin apa kita akan foto bersama lagi, teman-teman FNN? Boleh, mungkin Oke. sekali kita foto bersamanya ya. Oke. Oke. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih. Oke, alhamdulillah sudah diberikan juga sertifikat kepada pembicara kita. Dan sebelum saya menutup acara, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang telah menyempatkan waktunya di weekend kali ini untuk hadir di acara Harbolnas. Terima kasih kepada moderator kita sudah memandu acara Harbolnas ini dari awal sampai akhir. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada pembicara kita yang telah membagikan ilmunya yang sangat menarik. Semoga acara ini dapat membawa banyak manfaat bagi kita semua. Amin. Dan saya selaku MC meminta maaf jika memiliki kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung. Terakhir, selaku MC, saya izin pamit undur diri dan menutup acara Harbolnas keempat ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Stay happy and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Bapak Imam. Terima kasih. Terima kasih kembali. Izin live ya. Sekarang nih Bapak. Wah, udah. Teman-teman yang belum isi link form absen, boleh isi link absen dulu ya. Karena itu untuk mengambil e-sertifikatnya. Terima kasih yang sudah datang semuanya. Terima kasih teman-teman sudah hadir. See you on the next Harbolnas. Wah, ini kalau sorry belum.